Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya Maura Aklela Rasyade dengan NPM 221063125560 akan menjelaskan mengenai domain logic pattern dalam buku Patterns of Enterprise Application Architecture, di mana materi ini saya memperoleh dari mata kuliah integrasi aplikasi korporasi yang diampu oleh Bapak Haji Bagja Nugraha STM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai domain logic pattern, di mana di dalamnya tentu saja terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah transaction script, domain model, tabel modul, dan juga service layer. Sebelum masuk kepada penjelasan dan pembahasan lebih rinci mengenai subbab yang sudah tadi di-spill, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu domain logic pattern. Nah, domain logic patterns adalah kumpulan pola atau patterns dalam rekayasa perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur, mengorganisasi, dan mengelola logika bisnis atau yang biasa kita kenal dengan business logic dalam sebuah aplikasi sehingga lebih rapi, modular, mudah dirawat, dan mudah dikembangkan. Secara konsep, pola-pola ini atau pattern ini membantu menentukan di mana logika bisnis harus ditempatkan, bagaimana cara menghubungkan antara UI, database, dan proses bisnis, serta bagaimana struktur kode yang baik. Jenis-jenis domain logic patterns ini ada 4 sesuai dengan pembahasan di sebelumnya, yaitu ada transaction script, domain model, tabel modul, dan juga service layer. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai transaction script atau yang biasa kita kenal juga dengan script transaksi, di mana transaction script adalah pola yang mengatur logika bisnis dalam bentuk sebuah prosedur atau fungsi yang menangani satu transaksi tertentu, di mana setiap transaksi seperti menampilkan data, memproses pesanan, atau melakukan validasi memiliki skripnya tersendiri. Dalam pola ini, seluruh rangka logika bisnis dilakukan secara berurutan dalam satu prosedur, yang biasanya langsung berinteraksi dengan database atau menggunakan lapisan database yang sangat sederhana. Lantas, bagaimana cara kerja dari transaction script ini sendiri? Nah, dengan transaction script, logika domain diatur berdasarkan transaksi yang dilakukan pengguna di dalam sistem. Misalnya, pada proses pemesanan kamar hotel, mulai dari mengecek ketersediaan kamar, menghitung harga, hingga menyimpan data pemesanan ke database, semuanya ditangani dan diatur dalam satu prosedur bernama Book Hotel Room. Nah, ada dua cara umum untuk mengelompokkan transaction script ke dalam kelas. Yang pertama adalah beberapa script dalam satu kelas, di mana satu kelas mewakili satu area fungsional. Ini adalah cara yang paling sederhana dan paling sering digunakan dalam transaction script. Yang kedua adalah satu script per kelas dengan mengikuti comment pattern. Nah, dalam metode ini, setiap transaksi memiliki kelasnya sendiri dalam satu metode execute. Pendekatan ini membuat script bisa diperlakukan sebagai objek saat runtime, meski dalam praktiknya, satu script per kelas ini jarang dibutuhkan untuk sistem yang menggunakan transaction script. Kemudian, kapan harus digunakan? Nah, transaction script bagus untuk aplikasi yang menggunakan sedikit logika tetapi menjadi semakin sulit jika aplikasinya semakin kompleks. Kemudian ada masalah revenue reconnection, di mana revenue reconnection adalah waktu ketika seseorang dapat mencatat uang yang diterima dalam pembukuan. Contoh kasusnya adalah jika saya, Maura, menjual secangkir kopi. Mungkin hal itu sederhana ya, karena saya memberikan kopi, menerima uang, dan mencatat uang tersebut ke dalam pembukuan yang bisa dihitung dalam hitungan detik ataupun menit. Tetapi misalnya saja pembayaran layanan setahun yang dilakukan secara dicicil, itu juga akan semakin sulit. Karena mungkin saja ketika batas tenggat waktunya masih 12 bulan, tetapi ketika di bulan keempat, saya menarik diri dalam pembayaran DP tersebut. Nah, itu akan menjadi sulit dalam pembukuannya. Sehingga aturan pada revenue reconnection ini sangat banyak
beragam, dan tidak stabil, dikembalikan lagi kepada kondisi dan situasi serta peraturan yang berlaku di kondisi tersebut. Kemudian adalah domain model. Saat aturan dalam sebuah program menjadi sangat sulit dan rumit, logika bisnisnya juga ikut menjadi sulit ya teman-teman. Untuk menangani hal seperti ini, digunakanlah domain model atau yang biasa kita kenal juga dengan model domain. Dengan domain model, program dibuat dari banyak objek yang saling terhubung, di mana setiap objek mewakili sesuatu yang penting, bisa hal besar seperti perusahaan atau hal kecil seperti satu baris di formulir kanan. Lantas, bagaimana cara kerjanya? Membuat domain model berarti menambahkan banyak objek dalam program untuk menggambarkan cara kerja sebuah bisnis, di mana setiap objek mewakili sesuatu yang nyata, misalnya saja produk, kontrak, atau aturan bisnis. Objek-objek ini punya data dan aturan yang digabungkan jadi satu supaya program lebih mudah dipahami. Ada dua jenis domain model. Yang pertama adalah domain model sederhana dan juga domain model kaya. Domain model sederhana hampir sama seperti tabel di database, di mana satu objek biasanya mewakili satu tabel. Sedangkan domain model kaya berisi banyak objek kecil yang saling terhubung, punya pelarisan, dan bagus untuk aturan yang rumit. Kemudian, model domain kaya ini lebih kuat, tetapi sulit dihubungkan ke database. Sedangkan model sederhana bisa memakai active record. Lalu, model yang lebih rumit perlu data mapper untuk mengatur data dan objek supaya tetap rapi. Karena aturan bisnis sering berubah, bagian domain model juga harus mudah diubah dan tidak terlalu bergantung pada bagian lain dari program. Karena saat program berjalan, tidak semua objek perlu dimuat ke memori. Hanya objek yang sedang dipakai yang akan dimuat supaya tidak boros memori dan waktu. Kemudian, kapan harus menggunakan domain model? Menentukan kapan harus memakai domain model memang tidak mudah ya teman-teman. Karena semuanya tergantung seberapa rumit aturan dalam sistem. Misalnya, kalau aturan bisnisnya sulit dan sering berubah, biasanya perlu memakai domain model supaya mudah diatur. Tetapi kalau aturan yang sederhana seperti hanya memeriksa data terisi atau menjumlahkan kata, transaksi script lebih bagus untuk digunakan. Selain itu, tim pembuat atau developer program juga harus nyaman bekerja dengan domain model, teman-teman. Harus terbiasa. Karena belajar untuk domain model ini membutuhkan waktu. Tetapi setelah tim atau developer bisa untuk menggunakan domain model, biasanya orang atau tim atau developer tersebut lebih suka menggunakan domain model daripada transaksi script untuk masalah yang rumit. Karena jika memakai domain model, cara terbaik untuk menumbuhkan data dan objek adalah memakai data mapper, supaya model tetap rapi dan tidak bergantung pada database. Kemudian kita akan membahas mengenai tabel modul. Dalam pemrograman berorientasi objek, data dan perilaku yang memakainya biasanya digabungkan dalam satu objek. Misalnya, kalau ada kelas karyawan, setiap objek menggambarkan satu orang karyawan. Dengan cara ini, kita bisa mengambil data, menjalankan aturan, dan mengikuti hubungan dari karyawan tersebut dengan mudah. Namun, domain model punya satu masalah, yaitu susah atau sulit berhubungan dengan database relasional. Bentuk data di database dan bentuk data di objek itu berbeda. Jadi kadang perlu trik ataupun cara khusus pemrograman yang rumit supaya keduanya ini cocok, teman-teman. Tapi tabel modul ini bekerja dengan cara yang berbeda. Daripada membuat satu objek untuk setiap pesanan, tabel modul hanya membuat satu objek untuk satu tabel. Dan semua pesanan dikelola lewat objek tersebut. Jadi model domain punya banyak objek pesanan, tapi tabel modul cuma punya satu objek yang mengurus semuanya. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Tabel modul menyatukan data dan aturan dalam satu tempat untuk setiap tabel di database, sehingga pengolahan data menjadi lebih rapi. Untuk mengambil atau mengubah data tertentu seperti alamat karyawan, pengguna harus menyebutkan ID-nya karena modul tabel tidak memiliki identitas objek.
Tabel modul dapat bekerja dengan data hasil SQL dan sering digunakan bersama modul lain untuk dan mengelola record set yang sama. Tabel modul bisa dibuat sebagai objek sehingga dapat langsung mengolah data yang sudah diambil dari database, bahkan bisa diturunkan untuk membuat aturan baru. Nah, tabel modul dapat berisi cara-cara untuk mengambil data. Jika memakai tabel data gateway, data diambil dulu lalu dimasukkan ke dalam tabel modul untuk diolah. Setelah itu, hasilnya bisa langsung ditampilkan di layar dan pengguna tidak perlu tahu data itu dari mana. Nah, kapan kita harus menggunakan tabel modul? Tabel modul dapat digunakan jika aplikasi bekerja dengan data berbentuk tabel. Tetapi modul ini tidak cukup kuat untuk logika bisnis yang rumit dan sulit. Karena jika logika lebih kompleks, domain model yang lebih tepat digunakan. Seperti pembahasan sebelumnya, terutama saat strukturnya mirip seperti tabel database. Tabel modul biasanya digunakan atau dipakai di lingkungan seperti Microsoft atau .NET karena mudah digabungkan dengan data table yang digunakan. Contohnya adalah pada gambar ini, di mana tabel modul dipakai karena data disimpan dalam bentuk tabel, dan setiap kelas tabel modul bertugas mengolah satu tabel tertentu. Kelas-kelas ini mengambil data dari tabel di memori, lalu memprosesnya sebagai aturan untuk menghitung pendapatannya. Kemudian kita akan membahas mengenai service layer, yaitu adalah jenis domain logic pattern yang terakhir. Aplikasi besar biasanya punya banyak cara untuk mengambil dan mengolah data, seperti untuk mengisi data, menampilkan ke pengguna, atau terhubung ke sistem lain. Walaupun tujuannya berbeda, semuanya tetap butuh cara yang sama untuk mengambil dan mengubah data di dalam aplikasi. Service layer dibuat sebagai pintu utama yang mengatur aturan bisnis, mengurus proses penting, dan memastikan semua bagian aplikasi memakai cara yang sama saat bekerja dengan data. Service list itu sebenarnya kayak pengatur teman-teman di dalam sebuah aplikasi, karena dia memastikan bahwa setiap permintaan dari pengguna berjalan dengan rapi. Cara membuat service layer bisa berbeda-beda, tapi intinya tetap sama, yaitu mengatur jalannya logika di dalam aplikasi. Lantas, bagaimana cara kerja dari service layer? Sebelum masuk ke caranya, ada dua jenis logika yang biasanya ada di dalam aplikasi. Yang pertama adalah logika domain, yang kedua adalah logika aplikasi. Logika domain adalah aturan-aturan inti yang berhubungan dengan hal yang sedang dikerjakan aplikasi itu. Misalnya, bagaimana cara menghitung pendapatan, bagaimana cara membuat pesanan, atau bagaimana menentukan harga. Yang kedua adalah logika aplikasi, di mana logika aplikasi yaitu hal-hal yang harus dilakukan aplikasi untuk mendukung proses tersebut, seperti memberitahu bagian lain dari sistem ketika sebuah perhitungan selesai. Karena dua jenis logika ini berbeda ya teman-teman, lebih baik dipisahkan dan tidak dicampur. Nah, ini juga alasan kenapa service layer itu bisa dianggap penting. Karena service layer ini menjaga agar aturan inti atau domain itu tetap bersih dan bisa dipakai di mana saja. Kemudian, kapan harus menggunakan service layer? Service layer dapat menyediakan operasi yang dipakai berbagai jenis klien sekaligus, serta mengatur respons aplikasi yang melibatkan banyak proses penting dalam satu tindakannya. Jika aplikasi hanya punya satu jenis klien dan prosesnya sederhana, service layer sebenarnya tidak wajib, teman-teman. Namun begitu, aplikasi membutuhkan lebih dari satu jenis klien untuk melibatkan beberapa sumber data dalam satu proses. Sehingga service layer ini sebaiknya digunakan sejak awal pengembangan. Berikut adalah contoh dari service layer, teman-teman. Nah, contoh ini adalah menunjukkan cerita mengenai tentang cara menghitung pengakuan pendapatan pada sebuah kontrak. Tetapi sekarang ditunjukkan bagaimana service layer dipakai untuk mengatur alur kerja aplikasi sambil tetap menyerahkan perhitungan inti kepada logika domain. Karena itulah connection service yang sebelumnya hanya dipakai dalam pola transact script, kini diperluas agar bagus dan cocok menjadi bagian dari service layer, termasuk memanfaatkan beberapa gateway untuk membantu menjalankan logika bisnisnya.
Reconnection Service bertindak sebagai layanan aplikasi dan metode-metodenya menjadi operasi yang bisa diambil oleh bagian luar aplikasi. Dalam metode-metode itu, Reconnection Service menjalankan logika aplikasi seperti mengirim email atau mengirim pesan, sementara perhitungan intinya tetap diserahkan kepada kelas domain yang memang bertugas untuk mengurus logika perhitungannya. Karena tadi kita sudah menjelaskan mengenai transaction script, domain model, tabel modul, dan juga service layer, pada akhirnya kita telah sampai ke bagian kesimpulan, di mana transaction script adalah pola yang paling sederhana di mana setiap proses bisnis ditulis sebagai urutan langkah-langkah langsung dalam satu fungsi atau metode. Transaction script ini sendiri cocok dan bagus untuk aplikasi kecil tapi mudah berantakan saat logika bisnisnya semakin sulit dan rumit. Kemudian yang kedua adalah domain model. Kita menggunakan objek dan kelas yang mewakili aturan bisnis secara lebih terstruktur. Domain model ini cocok untuk aplikasi kompleks karena logikanya lebih rapi dan mudah dikembangkan dibandingkan dengan transaction script yang tadi. Kemudian ada tabel modul, di mana tabel modul ini menyimpan logika bisnis dalam objek yang mewakili tabel database, bukan per objek per individu ya. Tabel model ini cocok untuk aplikasi berbasis data yang tidak perlu model objek yang terlalu kompleks. Dan yang terakhir adalah service layer, di mana service layer mengatur alur proses aplikasi dan mengkoordinasikan operasi besar dengan memanfaatkan domain model atau data, sehingga bagus dan cocok untuk aplikasi dengan banyak klien atau proses yang lebih kompleks dan lebih rumit. Mungkin saja penjelasan saya mengenai domain logic pattern. Terima kasih, dan mungkin untuk kritik saran boleh diberikan di dalam kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih, dan bye-bye teman semua.